HP-nya mati. Aku tidak bawa uang tunai. Bagaimana? Bos, ambilkan saya rokok itu. Dia sepertinya Suzimo, teman sekelas SMA. Mau pinjam dari dia? Dia sepertinya tidak terlalu kaya. Apa itu Suzimo? Aku Chen Yuxin, teman sekelas SMA-mu. Apa kau masih ingat aku? Kamu, ada apa? Aku mau beli sesuatu, tapi HP-nya mati. Bisa pinjamkan aku beberapa puluh ribu dulu. Ambil semua kebutuhan daruratmu. Tidak perlu dikembalikan. Selamat kepada tuan rumah. Mengeluarkan 78 yuan untuk membantu Chen Yuxin mengatasi kebutuhan mendesaknya. Menerima imbal balik sistem sebesar 78.000. Itu bukan halusinasi benar, sistem bantu wanita untuk musik ini. Mengantar tuan rumah hanya perlu membantu lawan jenis, kamu bisa mendapatkan hadiah yang melimpah. Semakin banyak tuan rumah membantu lawan jenis, hadiahnya semakin kaya. Membantu wanita untuk kesenangan, aku baru saja melakukan bantuan kecil itu, bisa mendapatkan kembali begitu banyak, sepertinya masa-masa indah akan datang. Suzimo, terima kasih atas bantuanmu tadi. Tidak usah sungkan, itu sudah seharusnya. Kebetulan sekali. Ini pacarmu? Lihat, simpelkan. Ini teman sekelasku, Yang Wei bicara dengan sopan. Aku hanya bercanda. Kamu lihat, ini adalah ponsel terbaru yang dibelikan pacarku untukku. Suruh teman, sekelasmu kerja keras juga, biar dia belikan kamu satu. Vivi, jangan mempersulit orang lain. Dia hanyalah seorang kurir. Kamu menyuruhnya membeli ini. Kenapa tidak suruh dia ambil pesanan? Kurir? Kaige, bagaimana kamu tahu? Masa aku tidak tahu? Kebetulan dia adalah sepupuku. Aku tahu betul keadaannya. Ponsel ini, sepertinya dia harus bekerja keras di bawah hujan dan angin selama 2 atau 3 bulan. Tidak kusangka ada kebetulan seperti ini. Pantasan Yuxin tidak mengakui dia pacarmu. Ternyata dia seorang kurir. Kamu. Bukankah itu ponsel terbaru? Ayo, kita beli. Ngomong-ngomong, kita akan beli warna apapun yang kamu suka. Dan Zhao Kai. Jam tangan Green Water Ghost kamu miring. Lain kali kalau mau pamer, ingat beli yang bermerek dulu. Sepupu aku tidak tahu berapa banyak uang di kantongmu. Jangan pura-pura kaya hanya untuk memikat cewek. Gadis secantik ini juga berani kamu bayangkan. Bukan urusanmu. Sampah aku, ingin lihat apa yang kamu beli hari ini. Atau lupakan saja, nggak perlu bayar untuk satu napas. Aku tidak marah. Kita sudah lama tidak bertemu. Seharusnya aku belikan kamu hadiah. Ambilkan HP terbaikmu di sini. Halo, ini mesin buah terbaru. Berapa harganya? 18.000. Kalau punya anggota, bisa dapat diskon. Tidak perlu diskon. Kartu kredit. Mahal sekali. Tidak perlu dikembalikan, sudah kubilang. Hadiah dari teman sekelas lama. Nggak apa-apa, untuk berpura-pura. Biayanya 18.000 dolar bagi tuan rumah. Bantu Chen Yuxin dan dapatkan imbalan sistem 18 juta yuan. Kaige, bukankah kamu bilang sepupumu tidak punya banyak uang? Dia ternyata membelikannya untuk Chen Yuxin, dan konfigurasinya lebih tinggi dari punyaku. Cuma beli HP dan suruh dia bungkus. Nggak peduli seberapa kamu berpura-pura miskin. Itulah. Mas Kai beliin aku tas seenaknya aja 70-80 ribu yuan. Bagus sekali. Kalau mampu, beli sendiri dong. Sudah selesai, Zimo, ayo pergi. Kebetulan dia mengingatkanku. Ada toko yang menjual tas di sebelah. Aku akan ajak kamu beli tas baru. Berani-beraninya sampah ini membalas. Lucu sekali. Ayo pergi. Suzimo, kamu sudah membelikanku ponsel. Tas itu benar-benar tidak perlu, dan aku juga tidak mampu membelinya. Tidak, kamu bayar kembali. Kamu tetap menjadi teman sekelas lama. Hadiah untuk pertemuan setelah lama berpisah sudah cukup. Tapi, Tidak ada tapi. Pergi dan pilih tas yang kamu suka. Pura-pura, aku lihat kamu pura-pura. Lihat bagaimana akhirnya.
Nona, kamu punya selera yang bagus. Ini model terbaru di toko kami, dijual seharga 350.000. Berapa? 350.000. Itu dia. Tas ini terlalu mahal. Kamu terlihat sangat cantik. Tentu saja, kamu harus membeli tas mahal untuk menyesuaikan denganmu. Itu dia, gesek. Dia tidak akan benar-benar membelikan tas 350.000 untuk Chen Yuxin, kan? Dia tidak tahu diri. Masih pura-pura mengambil kartu. Bisa kamu gesek? Ini. Dari mana anak ini punya banyak uang? Dia benar-benar membeli tas seharga 350.000 untuk Chen Yuxin. Kenapa? Aku hanya teman sekelasnya, dan sudah lama tidak berhubungan. Dia benar-benar memberiku tas seharga 350.000. Pelanggan yang terhormat, ini kartu anggota toko kami. Di dalamnya, ada voucher tanpa batas sebesar 50.000 pak. Anda bisa sering datang ke sini kalau ada waktu nanti. Oke, ayo pergi. Tuan, menghabiskan 350.000 yuan untuk membantu Chen Yuxin membalas menampar wajah Yang Wei dan Zhao Kai hadiah mobil sport edisi terbatas di dunia. Mobil sport itu sudah secara otomatis muncul di dekat Tuan, silakan. Periksa. Edisi terbatas global, bagus banget. Tas ini mahal banget. Kenapa tidak kamu kembalikan saja? Apa kamu tidak suka? Ah, enggak. Kalau suka, ambil saja. Ini terlalu mahal. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Atau berjanji? Kenapa Chen Yuxin punya tas seharga 350.000 yuan? Dan manajernya juga memberikan kartu dengan voucher 50.000 yuan. Kenapa aku tidak? Dia mungkin menguras rumahnya untuk membeli tas ini. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak pinjaman online yang diam-diam dia ambil. Ya, pasti. Yuxin, pacarmu adalah kurir. Bagaimana kamu bisa membeli tas seharga 350.000? Aku lihat dia berusaha menyenangkanmu. Itu tidak menguras habis, kan? Jadi kamu masih punya uang untuk naik taksi? Atau aku suruh pacarku mengantarmu? Kami punya mobil, jadi kamu tidak perlu repot. Sepupu, apa yang kamu pura-pura lakukan saat aku di sini? Dari mana kamu mendapatkan mobil itu? Oh, aku ingat sekarang. Apa yang kamu katakan? Itu bukan sepeda roda 3 yang dipakai antar paket, kan? Sepupu, ceritakan tentang dirimu. Demi memikat cewek, pinjaman online habis, bangkrut beli tas. Buat apa repot? Orang tidak suka kamu, tapi bagaimana lagi? Kalau benar punya uang, mending ganti mobil. Lebih baik daripada kamu bawa mobil roda 3 dan bikin orang tertawa, oke? Meskipun kamu tidak mampu membeli mobil seperti punyaku, tapi meski kamu beli mobil van, kamu juga bisa berteduh dari angin dan hujan. Bukankah mobilku juga terlindung dari angin dan hujan? Yang mana yang kamu maksud? Itu satu-satunya mobil di sini. Tidak bisa lihat? Aku mati ketawa. Sepupu, kamu tahu mobil jenis apa ini? Bualan tanpa dasar. Kamu takut jadi kurir seumur hidup. Dia bahkan tidak mampu beli satu roda pun. Chen Yuxin, tolong nasihati pacarmu. Dia terlalu banyak membual. Sebenarnya, kita tidak perlu memperhatikan dia. Sepupu, kalau tidak punya uang, jangan pamer di depan cewek cantik. Kalau mobil ini benar-benar milikmu, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Ayo, Yuxin. Aku antar kamu pulang. Mobil ini benar-benar miliknya. Tidak mungkin, pasti kamu sewa mobil ini. Sewa. Kalau kamu mampu, kamu juga bisa sewa satu dan coba. Aku malas bicara omong kosong denganmu. Jangan ganggu kami lagi. Untuk panggilan ayah, aku tidak akan biarkan kamu panggil. Lagi pula, aku bahkan tidak mau mengakuimu sebagai sepupu. Apalagi anak durhaka ini. Terima kasih sudah menyelamatkan saya hari ini dan juga. Yuxin, apa yang kamu katakan tentang kencan buta sebelumnya? Bibi Wang sedang menunggu. Bu, aku sudah bilang semuanya. Aku tidak pergi kencan buta. Kalau kamu tidak mau kencan buta, beri aku alasan kenapa tidak usah. Karena
Karena aku punya pacar. Namanya Shuzimo. Kami baru selesai belanja dan akan pulang. Halo, saya Suzimo. Chen Yuxin, kamu anak 3 tahun yang tidak nonton sketsa. Bukankah sekarang sedang populer pura-pura jadi pacar? Jangan coba-coba mengelabui aku. Bu, dia benar-benar pacarku. Omong kosong. Kalau dia benar-benar pacarmu, maka buktikan padaku. Buktikan bagaimana cara membuktikannya. Sangat sederhana. Kalian, ciuman saja di depanku. Tante, kali ini percaya. Ya, pemuda itu cukup proaktif. Bagus sekali. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Kamu senggang? Ayo main ke rumah. Oke. Tuan rumah membantu Chen Yuxin menyelesaikan masalah desakan menikah. Karena tuan rumah mengorbankan tubuhnya bonus memicu kritis. Tuan rumah mendapatkan villa nomor 1 di Yuzhong Yipin. Aku masih bisa melakukan ini. Wah, aku baru saja melihat semuanya. Nini, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana jika aku tidak di sini? Bagaimana aku bisa melihat foto-foto indah seperti ini? Halo Yuxin, kita sepakat untuk tetap single bersama. Kamu diam-diam punya pacar di belakangku. Itu terlalu berlebihan. Ya Tuhan, Yuxin, tas ini model terbaru, kan? Aku melihatnya di majalah, sepertinya harganya 350.000. Kapan kamu jadi sekaya ini? Dia memberiku tas ini. Wah, kamu terlalu memanjakan Yuxin kita, kan? Hanya seorang pahlawan super, andai aku bisa menemukan seseorang sepertimu, pria tampan dan kaya seperti dewa, itu penyesalan seumur hidup. Yuxin, jika kamu bertemu pria sehebat itu, kamu akan menikah dengannya. Nini, apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak benar-benar pacaran dengannya. Halo, namaku Fang Ni. Dia sahabat Yuxin, senang bertemu denganmu. Halo, namaku Suzimo. Demi kebaikanmu pada Yuxin kami, jika kamu ingin tahu tentang dia di masa depan, aku akan membantumu. Kalau begitu, aku juga punya satu senilai 50.000 yuan. Voucher tanpa batas minimum. Ini dia. 50.000 tanpa batas minimum diberikan padaku. Kamu serius? Tentu saja benar. Wah, Yuxin, di mana kamu menemukan pria sehebat itu? Sangat dermawan. Bahkan aku ikut terpesona. Kalau begitu, aku ada urusan di sini. Aku pergi dulu. Kalian bermainlah dengan santai. Ya, kamu berkendara dengan aman. Ya. Jujurlah, di mana kamu menemukan pria seberharga itu? Pria itu tampan dan kaya. Aku akan pergi. Ini adalah villa nomor 1 yang legendaris di Sub. Sangat mewah. Pemandangan ini. Dan dekorasi ini. Kamu tidak akan berani melakukan itu di acara TV, kan? Lampu gantung ini. Dan furnitur mahoni ini. Itu tidak mungkin emas murni, kan? Semuanya milikku. Ini terlalu lembut. Halo, Tuan. Saya adalah pembantu rumah tangga villa pribadi eksklusif Anda, Suan. Halo, Tuan. Anda bisa memberitahu saya apapun yang Anda butuhkan. Saya sedikit lelah sekarang. Saya ingin mandi. Oke, air panas sudah disiapkan untuk Anda di sini, dan perlengkapan mandi. Silakan lewat sini. Halo, Tuan. Halo, halo. Halo, Zimo, aku tidak mengganggu istirahatmu, kan? tidak. Kenapa? Sepertinya KTP-ku jatuh di mobilmu. Oh ya. Nanti aku akan pergi ke mobil untuk melihat.
lalu mengirimkannya padamu. Tidak, tidak. Aku baru saja akan pergi dengan Fang Ni nanti. Aku akan datang dan mengambilnya. Oke, kalau begitu aku akan mengirimimu alamat rumahku, ya? Xiang Xiao, villa di sini sangat indah. Seperti istana. Tentu saja. Siapa yang bisa tinggal di villa ini? Itu bisa kaya atau mahal, tangan dan mata. Ayahku dan aku tidak memenuhi syarat untuk tinggal di villa ini. Villa nomor 1 ini lebih tentang identitas. Dikatakan bahwa, tidak peduli seberapa kaya Anda tidak bisa membeli villa ini. Ini juga mengharuskan Anda memiliki koneksi sosial khusus. Dan status. Suzimo, kenapa kamu di sini? Bisakah kamu berhenti menggangguku? Kamu tahu bahwa kamu sangat menjijikkan. Kamu seorang kurir. Aku bukan orang yang sama lagi, oke? Tidak, seberapa tebal mukamu? Kapan aku mengganggumu? Pura-pura, kamu masih pura-pura. Yue, apakah ini mantan pacarmu yang menjadi kurir? Xiang Xiao, tolong jangan bilang dia mantan pacarku. Aku malu mengatakannya. Nak, bagaimana denganmu? Ambil uangnya, ke depannya, jangan ganggu Yue lagi. Apa yang membuatmu berpikir aku akan mengganggu perempuan murahan? Suzimo, dasar orang miskin. Berani-beraninya kamu memakiku. Dasar tidak berguna, jika aku tidak melihatmu menyedihkan sebelumnya, bersamamu. Sepanjang hidupmu, tidak akan ada wanita yang mau melihatmu lagi, kan? Siapa bilang tidak? Shuzimo, kurir tak berguna ini. Bagaimana bisa ada wanita cantik seperti itu di sekitarnya? Maaf, aku ingin menjemputmu di depan pintu. Ya, Wah, kakak Shu, kau benar-benar tinggal di villa nomor 1 Yuzong Yipin? Suzimo, aku tidak menyangka. Kau benar-benar menyewa orang untuk berakting di depanku. Tapi aktingmu sangat kaku. Dia benar-benar bilang dia pemilik villa 1. Jika orang-orang di dalam tahu ini, kau akan terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Benarkah? Aku khawatir mereka tidak akan tahan jika aku yang membuat mereka berlutut. Tidak tahan? Shuzimo, kau benar-benar menganggap dirimu pemilik villa 1? Kenapa tidak? Suzimo, kau terlalu bodoh, kan? Tahukah kau betapa mulianya simbol status ini? Itu sesuatu yang bahkan tidak bisa kau bayangkan. Benar, Shuzimo. Jika kau pemilik villa ini, maka aku adalah gubernur Provinsi Selatan. Tuan yang terhormat, makanan ringan yang kau pesan sudah siap. Semua disiapkan dengan standar tertinggi. Silakan duduk bersama tamu terhormat. Apa? Dia benar-benar pemilik villa nomor 1. Pemilik villa 1 ayah, orang yang bilang jangan macam-macam, aku sebenarnya melakukannya untuk Gu Qingyue. Mustahil, kamu satu-satunya kurir. Bagaimana mungkin itu pemilik villa nomor 1? Kenapa tidak? Bukankah kebenaran ada di depan matamu? Xiang Xiao, cepat katakan Suzimo bukan pemilik villa ini. Enyah, kamu mau membunuhku juga? Xiang Xiao, Shu Xiao, maaf, aku buta, mendengar omong kosong si jalang ini, menyinggungmu. Maaf, aku akan pergi sekarang, aku tidak menghalangimu. Maaf, aku pergi. Xiang Xiao, tunggu aku. Terima kasih. Ayo masuk dan minum teh. Wow Kak Shu, rumahmu besar dan indah sekali, hampir seperti istana. Yushin, kamu jago banget cari pacar, ya? Tapi dia dan aku sebenarnya bukan pacaran. Kalau suka, nanti sering-sering main ke sini. Nona Fang, silakan duduk. Benar, Kak Shu, siapa wanita tadi? Dia cinta pertamaku. Aku biaya hidupnya selama kuliah. Tapi setelah lulus, dia menusukku dari belakang. Dan selingkuh dengan pria lain. Masa ada wanita sejahat itu? Zimo, Fang Ni kebetulan seorang pengacara, bisa minta bantuannya.
Kamu pengacara? Saya baru saja bergabung firma hukum Chengtai terbesar di Nancheng. Serahkan padaku. Aku janji tidak akan membuat wanita itu merasa enak. Kalau begitu, tolong. Aku akan membuat uang yang dia peras dariku selama ini. Kembalikan kepadaku sedikit demi sedikit. Hei, Bu, apa? Kamu datang besok? Dia juga memintaku menjemputmu di stasiun kereta cepat ini. Halo, Tante jangan khawatir. Aku dan Yuxin pasti akan menjemputmu di stasiun kereta cepat besok tepat waktu. Aduh, baik, Tante. Aku mengerti. Maaf, tolong lagi. Tidak merepotkan, bukankah sudah kubilang? Aku paling suka membantu orang. Terutama membantumu. Lihat. Hei. Putrimu ada di sini. Halo, Tante. Oh, Xiaomo. Anak ini terlihat sangat bersemangat. Terima kasih, Tante, atas pujiannya. Sistem mendeteksi bahwa tuan rumah membayar ketidakbersalahannya. Membantu Chen Yuxin berpura-pura menjadi pacarnya untuk bertemu orang tuanya. Hadiah 80% saham restoran Leifel. Menjadi pemegang saham utama. Ada hadiah untuk itu. Yuxin, matamu jeli. Lihat pacar ini. Kesopanan spiritual. Lihatlah. Tante Liu cewek mencari pacar. Tidak ada gunanya hanya terlihat baik secara mental. Zaman sekarang harus punya kekuatan dan uang. Punya mobil. Punya rumah itu harga mati. Kalau tidak, hidup akan penuh dengan kayu bakar, beras, minyak, dan garam nantinya. Sulit. Ini tetangga dari rumahku. Dia suka bicara seperti ini. Jangan diambil hati. Lihat lagi putriku, Xiao Li. Orang itu mencari kehidupan yang serius. Dia kepala restoran kelas atas, gaji bulanan puluhan ribu. Lihat putri dan mantuku. Masih mengendarai BMW? Bu, apa yang ibu bicarakan dengan Tante Liu lagi? Jangan terus membicarakan Mas Bin kita. Sepertinya keluarga kita suka pamer. Ini Yuxin, kan? Aku sering dengar Xiao Li menyebutmu. Katanya dia adalah teman baik yang sudah bermain bersama sejak kecil. Ayo kita makan malam bersama nanti. Yuxin, ayo pergi. Mas Bin memesan restoran barat Leifel yang kelas atas. Kebanyakan orang tidak bisa masuk. Kamu akan menyukainya. Kamu juga. Leifel. Bukankah itu yang diberikan sistem padaku? Bro, apa yang kamu ragukan? Kamu tidak perlu membayar. Halo. Hei, Pasu, halo, saya Wang Hai dari restoran Leifel. Pertama-tama, atas nama seluruh staf, saya ingin menyambut Anda. Saya tidak tahu kapan Anda ada waktu untuk datang dan memberi arahan. Oke, kami sudah siap. Saya hanya akan melihat-lihat sebentar. Tante, Anda sudah berkendara lama. Pasti lelah. Yuxin, ayo makan bersama. Makan di sini akan menghabiskan banyak uang Xiao Zhao. Tidak terlalu mahal. 20 atau 30 ribu. 20 atau 30 ribu. Bibi Liu, hari ini kamu bisa ikut menikmati rezeki menantu saya? Saya khawatir menantumu tidak mampu membayar makanan seperti ini. Bukan kamu yang bicara. Bu, sudahlah. Bukankah Pasu bilang akan tiba sebentar lagi? Sudah 20 menit. Ini dia, cepat. Semuanya pergi ke box 888 untuk saya. Saya sudah bertemu Ketua Su, ayo. Kamu bisa pesan apapun yang kamu mau. Xiao Zhao, makanan di sini mahal sekali. Pesan saja. Tante, tenang saja. Saya juga manajer di sini. Makan saja sesuatu. Tidak perlu benar-benar bayar. Oh, Xiao Zhao, kamu hebat. Kalau begitu saya pilih yang mahal. Ngomong-ngomong, Mas, saya belum tanya di mana kamu bekerja. Sementara menganggur. Bukankah sayang kalau kamu menganggur? Yuxin, wanita secantik itu bersamamu tidak akan sengsara. Bung, masa laki-laki nggak punya kerja? Mau nggak aku kenalin kamu jadi satpam di restoran kita? Meskipun kelihatannya jadi satpam, tapi benefit kita bagus banget. Yuxin cepetan ucapin terima kasih ke pacarmu. Bang Bin,
Demi kita berteman baik, aku cuma mau bantu. Bahkan Satpam. Tapi aku ingat. Sepertinya Satpam di level juga ada syarat. Apa kamu bisa langsung mengaturnya? Tentu. Cuma sepatah kata dariku. Oh. Jadi Pak Zhao memang jago menyalahgunakan wewenang pribadi? Apa maksudmu, Nak? Maksudmu, kamu itu kurang ajar. Aku berusaha sekuat tenaga bantu kamu cari kerja. Kok kamu bilang gitu? Wang Xiaoli, diam. Liu Hong, lihat sikap anakmu. Kami mengundangmu makan malam. Bantu menantumu yang enggak berguna cari kerja. Halo, aku sudah baik hati, malah dibalas seperti ini. Sikap apa? Jelas kamu yang meremehkan orang duluan. Dia itu pecundang, nggak punya kerja. Apa aku salah, Bu? Kenapa kamu banyak omong sama mereka? Karena mereka nggak menghargai. Ya, udah jangan makan ini, biarin mereka pergi. Jangan bilang kami nggak peduli tetangga. Siapa juga yang mau makan? Bu, Zimo, ayo pergi. Kenapa pergi? Duduk. Kenapa harus di tempatku? Kalau aku suruh keluar, kamu harus keluar. Oh gitu. Coba suruh aku pergi, lihat nanti. Aduh, Nak, kamu berani juga, ya? Apa, kamu mau pukul aku? Presiden Wang, kenapa kamu di sini? Aku sedang makan malam bersama keluargaku. Tuan Su, selamat datang berkunjung dan memberi arahan. Selamat datang Tuan Xu. Tuan Wang, apa Anda salah? Dia hanyalah pecundang miskin yang tidak punya pekerjaan. Diam, ini adalah ketua baru dari level. Tuan Su Zimo. Ketua dong, tahukah Anda ini wilayah siapa sekarang? Direktur Su, saya salah. Saya buta, maafkan saya. Maafkan kamu. Aku ingat kamu tadi cukup sombong. Direktur Su, ada apa? Oh, tidak apa-apa. Adalah supervisor kami Zhao yang menyalahgunakan kekuasaannya. Dia bahkan menempatkan dirinya di hadapanku sebagai ketua. Bilang restoran itu wilayahnya. Dan memukuliku. Lalu mengusirnya. Apa, Zhao Bin, beraninya kamu, manajer, saya salah dan telah salah paham. Ini semua kesalahpahaman. Saya buta. Manajer, tolong bantu saya bicara sedikit dengan ketua, biar dia tenang. Direktur Su, saya harus menyelidiki dengan jelas. Saya akan memberi Anda penjelasan. Nah, dan dia memperkaya diri sendiri. Penggelapan properti perusahaan. Berapa banyak yang dia gelapkan? Beri saya petunjuk dan buat dia mengembalikannya. Ya, ketua. Ketua. Xiao Shu, lihat, kita semua tetangga. Kerabat jauh lebih baik daripada tetangga dekat. Tadi semua itu kesalahpahaman. Atau lupakan saja. Ya, Kak Shu. Atau lupakan saja. Yusin dan aku sudah bersahabat sejak lama. Tetangga apa? Siapa tetanggamu? Siapa saudaramu? Xiao Zhao juga mentraktirmu makan malam, menawari kamu pekerjaan. Kenapa kamu masih bertahan? Oke, untuk apa mentraktirku makan? Untuk menawari aku pekerjaan? Bukankah kalian semua di sini untuk pamer? Kamu? Dia musir mereka berdua. Mereka tidak akan diterima di restoran ini lagi. Satpam. Kak Liu, bicaralah, kita sudah bertetangga selama puluhan tahun. Yusin, bicaralah Yusin. Bukankah tadi kamu sudah bilang dengan baik? Sekarang aku tahu minta tolong. Kami tidak punya pacar dan tetangga sepertimu. Kak Liu, Zhao Bin, kamu sampah, aku sangat malu. Xiaomo, kamu benar-benar membuat Tante bangga hari ini. Sangat lega. Zimo, terima kasih. Tante Yuxin, aku membuatmu menderita hari ini. Beri aku satu porsi menu terbaik di restoran kita. Aku akan mengaturnya sendiri. Kita harus makan enak hari ini. Xiaomo, hari ini, terima kasih banyak. Kamu jadi keluar uang. Tidak apa-apa, tante, ini yang seharusnya aku lakukan. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Ini jelas penipu. Itu, apa salahnya menjadi muda? Kamu harus keluar dan menipu. Aku tidak berbohong. Ayahku di ICU, di rumah sakit downtown. Kamar 12 dengan 7 tempat tidur. Siapa yang menyelamatkan ayahku? Aku, Dai Qianwen, bersedia menandatangani surat jual beli, jadi sapi dan kuda seumur hidup, jual diri untuk obati ayah. Jika aku memberinya 300.000, ini seharusnya dianggap membantu wanita untuk bersenang-senang. Biar ku berikan padamu. Bro, tenang. Aku sudah sering lihat drama kayak gini. Setelah transfer, langsung diblokir. Di sini cari orang gimana? Ini 300.000, bukan 30.000.
Blokir? Iya. Kalau itu akting, aku beli tiket 300.000, tapi kalau beneran, 300.000 ini selamatkan nyawa dan masa depan. Juga sepadan. Alipay 300.000 yuan. Beneran ditransfer. Dermawan, terima kasih. Terima kasih, aku pasti akan membalas budi. Sekarang bukan waktunya bicara begitu. Kalau uangnya cukup, cepat ke rumah sakit. Kalau benar mau membalas budi, datanglah padaku setelah ayahmu pulih. Ini kartuku. Ada alamatku di sini. Bodoh amat, uang banyak. Tunggu aja nyesel. Bubar-bubar. Dik? Kebetulan ketemu, 300.000 dilempar, gak takut salah orang, salah sasaran. Pak Tua, hidup ini seperti catur. Aku cuma ingin hati nurani tenang. Soal hitam putihnya, waktu yang akan membuktikan. Karma baik hasilnya baik. Sedangkan, karma buruk, akibatnya, harus ditanggung yang menanamnya. Baik. Menarik, pikiran terbuka, lingkaran sendiri. Pak Tua Lifuren, semoga bertemu lagi. $300.000 tanpa berkedip. Sampah Zhao Kai itu aja nggak bisa balikin 1,5 juta. Rentenir bilang kalau nggak bayar, aku akan dibawa. Xu Zimo, kalau aku bisa dekat dengan... Adik, kita benar-benar ditakdirkan. Kebetulan sekali Anda juga tinggal di sini, Pak. Tepat. Sepertinya Anda tinggal di sebelah saya. Perjodohan kita tidak dangkal. Saya tidak tahu nama adik, Junior Suzimo. Saya Li Furen. Anda Tuan Li, sang master pengobatan Tiongkok. Sudah lama saya mendengar nama Anda. Hanya sebuah nama. Tapi adik, tadi kamu bicara di jalan, membuat orang tua ini terkesan. Tuan Li, Anda terlalu memuji saya. Adik ini, Anda rendah hati. Jika ada waktu luang di masa depan, silakan mampir untuk minum teh bersama saya. Tentu. Saya permisi dulu. Su Zimo ternyata tinggal di sini. Pemberi hadiah teratas ini, saya harus mempertahankannya. Tuan Su, maaf, dia masuk tanpa izin. Saya tidak bisa mencegahnya. Baik, kamu turun dulu. Kakak Su bisa menemuimu. Aku tidak begitu mengenalmu. Apa yang kamu inginkan dariku? Sekali mentah, 2 kali matang. Aku melihatmu masuk ke gedung ini dari kejauhan. Aku hanya ingin datang dan menyapa. Kak Shu, ini villa nomor 1 yang legendaris, kan? Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja. Kak Shu, aku benar-benar terjepit. Aku ingin meminta bantuan kecil darimu. Katakan sesuatu. Aku tidak sengaja berhutang uang. Ini rentenir. Mereka menekanku begitu keras. Ini menyiksaku. Kak Shu, bisakah kamu membantuku membayar utangnya dulu? Tolong. Aku tidak begitu mengenalmu. Kenapa aku harus membantumu melunasi utangmu? Aku sebelumnya tidak akrab denganmu. Tapi di masa depan, kamu bisa menjadi akrab sesukamu, asalkan kamu berjanji membantuku. Biarkan aku melakukan apapun. Aku jauh lebih perhatian daripada Chen Yuxin itu. Membantunya melunasi utang juga termasuk dalam kategori membantu wanita untuk bersenang-senang. Mungkin kamu bisa mendapatkan banyak hadiah. Aku bisa membantumu. Sungguh. Sungguh, tapi ada satu syarat. Kontrak kerja harus ditandatangani. Kamu akan menjadi pelayan di vilaku. Bayar utangnya dengan gaji nanti. Tinggallah jika kamu setuju. Jika tidak setuju, kamu bisa pergi. Aku berjanji akan menandatangani. Kak Shu, kamu bisa memintaku melakukan apapun. Aku bicara soal pembantu yang layak. Pergi cari krediturmu. Terima kasih, Kak Shu. Aku akan lakukan sekarang. Kak Deng. Apa semuanya baik-baik saja? Anda adalah Pak Shu. Permisi. Jika tebakanmu benar, kamu adalah Kak Deng Shanyuan yang terkenal dari Cheng Nandao. Hanya sebuah julukan.
Saya tidak menyangka hal ini sampai ke telinga Pak Shu. Langsung ke intinya saja. Berapa banyak dia berutang padamu? 10 juta. 10 juta, bagus sekali. Sistem, aku ingin lihat berapa banyak yang bisa kamu kembalikan kali ini. Tidak, bukan 10 juta sama sekali. Aku jelas hanya meminjam pokok 500.000. Baru beberapa bulan. Sebanyak yang aku katakan. Pak Shu, apakah Anda akan membayar utang untuknya? Tentu saja. Mas Shu tidak bisa memberi. Dia merampok. Ini jelas menipumu. Apa kau tidak bisa berjanji? Dan aku tidak bisa membayarmu kembali. Kamu bisa bilang begitu, kelihatannya enak dipandang. Pak Shu, 10 juta pikirkan dengan jelas. Aku selalu menepati kata-kataku. Baik, bagus. Pantas saja bisa tinggal di villa ini. Mengenal orang seperti Pak Shu, itu sangat berharga. Jadi, aku tidak mau uangnya. Aku hanya ingin berteman dengan Pak Shu. Bagaimana? Sejujurnya, aku ingin meminta Pak Shu menjadi perantara. Adikku sakit parah, mencari pengobatan. Kudengar tangan suci pengobatan Tiongkok, Li Furen, dan Dr. Sakti Li juga tinggal di sini. Mungkin Pak Shu mengetahuinya. Aku mohon Tuan untuk menyampaikan pesan. Perjodohan? Membantu adiknya yang sakit parah. Ini juga termasuk dalam kategori bantuan. Aku memang kenal dokter Li. Aku bisa membantumu dengan itu. Hanya saja tidak berhasil. Aku tidak bisa menjamin itu. Kata-kata Pak Shu sudah cukup, entah berhasil atau tidak, persahabatan ini akan kuingat di hati, dan seterusnya. Pak Shu masih ada perintah? Bisakah kau menerima 10 juta ini? Ini tidak bisa. Aku tolak. Tidak mau. Mengenal Pak Shu, lebih berharga dari 10 juta ini. Jika kau tidak mengambil 10 juta ini, tidak perlu kita berteman. Mengenai Dr. Li, aku juga tidak bisa membantu. Oke. 10 juta yuan, tidak boleh kurang. Tidak. Bapak Shu, sini. Kalau begitu saya hanya akan mengambil pokok 500.000 yuan, cinta di hatiku. Oke, tidak. Bapak Shu, kenapa Anda melakukan ini? Karena saya suka memberi. Alipay menerima 10 juta yuan. Baiklah, Bapak Deng. Kalau begitu, silakan pulang dulu. Soal Ling Mei, saya akan menanyakannya untuk Anda. Selamat tinggal. Ini, hei, apa namanya? Ini namanya. Ya bos, kami sudah bertahun-tahun di jalanan. Saya sudah melihat banyak orang kaya dan berkuasa, tapi orang seperti Bapak Su memaksa 10 juta. Pantas tinggal di villa 1? Sebarkan kabarnya. Bapak Su dan orang-orang di sekitarnya semua menghormati saya. Ya. Host terdeteksi untuk membantu Yang Wei menyelesaikan masalah utang. Keluarkan 10 juta dan dapatkan hadiah saham 75% dari Cheng Tai Lau Firm. Dokumen terkait telah dikirim. Kamu telah menjadi pemegang saham pengendali Cheng Tai Lau Firm. Cheng Tai Lau Firm. Provinsi Selatan itu memiliki lebih dari 20 juta orang. Kantor hukum elit terbaik. Kakak Shu, terima kasih. Tanpa kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Silakan bangun. Sejak aku menandatangani kontrak, itu milikku. Jangan lakukan ini lagi. Pembuluh darah gelap, energi yang mengambang, keracunan panas yang tampak seperti ini, berakar dari dingin sumsum. Kitab kuno tidak jelas, gambar modern tidak bisa melihat petunjuk. Jika kamu tidak bisa menemukan cara untuk memutus penyakit sumsum yin ini, saya khawatir tidak akan bertahan setengah bulan. Pak Li, Pak Su datang berkunjung. Silakan masuk. Li Lao. Xu Xiaoyo, kenapa kamu di sini hari ini? Li Lao Si, terus terang, saya ditugaskan oleh seorang teman saya. Saya harap Anda bisa membantu saya memeriksa adiknya yang sakit. Sekarang teman kecil sudah berbicara, orang tua pasti akan membantu. Kalau begitu terima kasih, Li Lao. Host terdeteksi. Berhasil meminta bantuan dokter terkenal untuk adik Deng Xianyuan. Memberi bantuan sejalan dengan membantu wanita. Memperoleh pengetahuan medis ilahi. Benar saja. Pak Li, penyakit di depan Anda kelihatannya seperti penyakit sumsum, tapi sebenarnya bukan.
Sedikit pemahaman tentang bulu Pak Li, lihat di sini tepi bayangan ini kabur mielogenesis atipikal. Jika saya tidak salah pasien Anda harus segera datang, ini sakit. Tapi setelah siang semuanya akan kembali normal, dan dia memiliki perut dingin tapi suka minuman dingin. Tidak buruk sama sekali, ini denyut nadi yang aneh. Bagaimana anak muda itu tahu? Pak Li, menurut pendapat saya, akar penyebab penyakit seharusnya terletak pada dislokasi bawaan dari vena jungkat-jungkit yin dan yang, dan racun dingin menumpuk di medula. Bukan medula itu sendiri, perlu melancarkan jungkat-jungkit dengan jarum emas, kemudian gunakan rebusan yang dan dening untuk menghangatkan perlahan. Rebusan yang dan dening. Menghangatkan perlahan. Dan begitulah terjadi. Orang tua itu berpikir keras, selama setengah bulan itu dipecahkan oleh kata-kata anak muda itu, penyihir surga, penyihir langit. Pak Li terlalu memuji bagaimana dengan teman saya, tanyakan saja. Jangan khawatir, biarkan dia datang kapan saja. Orang tua itu harus berusaha sebaik mungkin. Terima kasih Pak Li, generasi muda akan pamit dulu. Zimo, malam ini kebetulan adalah peringatan 10 tahun reuni teman sekelas SMA kita, kebetulan di restoranmu. Apakah kamu pergi? Peringatan 10 tahun hanya punya waktu untuk melihat-lihat. Oke, kalau begitu kita pergi bersama. Oke. Zimo, orang itu terlihat seperti Yang Wei. Itu dia. Dia sekarang menjadi karyawan di sini. Oh, begitu. Ayo pergi. Oke. Lewat sini. Lihat siapa yang datang, Chen Yuxin, dan ini apakah kamu Su Zimo? Saya. Benar-benar Su Zimo. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Ngomong-ngomong, kamu tahu apa? Ku dengar ketua kelas Zhang Tianhao sudah kembali dari luar negeri restoran untuk pesta kita diatur olehnya. Ya, dia satu-satunya di grup yang membuat banyak keributan. Itu bisa diatur di level tempat ini tidak pasti. Yuxin. Yuxin lama tidak bertemu. Yuxin, meskipun saya telah berada di luar negeri selama ini, Ketua kelas, kami hanya teman sekelas. Tidak pantas mengatakan itu. Zimo, ayo masuk. Teman sekelas ini adalah Su Zimo. Oh, meskipun aku tidak ingat banyak, tapi sedikit ada kesan. Sepertinya kehadiran Su di kelas pada awalnya, tampaknya tidak terlalu tinggi. Sepertinya Yuxin datang bersamamu. Terima kasih sudah membantu merawat Yuxin. Bawalah dia bersamamu. Pantas saja restoran level. Dekorasinya berbeda. Itu yang kudengar. Kebanyakan orang harus membuat janji jauh-jauh hari untuk datang ke sini. Ketua kelas bisa memesan ruang VIP. Itu luar biasa. Itulah ketua kelas, sekarang tidak biasa. Elit sejati yang kembali. Sama-sama, hal kecil ini tidak ada apa-apanya. Tapi kita banyak orang hari ini. Ruang ini mewah. Benar-benar mewah, hanya sedikit terlalu kecil. Andai saja bisa lebih besar. Memang, tadinya aku mau memesan ruang VIP nomor 1. Namun, sebagai restoran terbaik di kota, ruangan selalu ketat. Ya, Tianhao. Untuk bisa mendapat tempat di sini, melakukan beberapa panggilan. Ku dengar hari ini, ruang VIP, mewah, semuanya penuh. Manajernya sendiri yang bilang padaku. Dia bilang ruang 1-3 sudah dipesan penuh, tentu saja. Dengan koneksiku. Tidak mustahil jika harus mengaturnya, hanya saja sedikit merepotkan bagi orang lain. Yuxin, kamu tahu, aku selalu takut merepotkan. Tentu, jika itu urusanmu, itu membuat perbedaan. Karena ruang ini sangat merepotkan, maka aku akan mencari. Siswa Shu, kamu benar-benar lucu. Aku ini humoris. Teman Shu, kamu mungkin tidak pernah datang ke restoran seperti ini, jadi kamu tidak tahu, sesuai jadwal dan aturan level. Tidak ada yang bisa mengubah siapapun yang ingin berubah. Benarkah? Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Oke, ini akan segera diurus. Teman Shu, mungkin karena kita sudah lama tidak bertemu. Kamu mau muka? Apa kamu pikir keluargamu pemilik level? Ruang VIP No. 1 Tuan Su sudah siap. Silakan ikuti saya. Bukankah kamu bilang VIP nomor 1 sudah penuh dipesan? Apa tamu ini salah? VIP No. 1 tidak dipesan penuh hari ini. Lagi pula, selama tuan ini mau, ruang pribadi manapun di level, resepsionis akan siap kapan saja. Ini terlalu mewah. Shu Zimo, kamu luar biasa.
Kamu bisa mengatur VIP level hanya dengan satu kalimat. Itu dia, Zhang Tianhao. Aku baru saja bilang sudah penuh. Yang ini, mungkin itu manajer yang aku kenal, dia tidak bertugas hari ini, beritanya sedikit lambat. Kamu bilang restoran mewah seperti ini, wajar, jika ada masalah dengan sistem reservasi. Shuzimo masih luar biasa, ini VIP nomor 1. Banyak orang kaya mungkin tidak bisa memesannya. Ya, aku bahkan tidak memikirkannya. Aku bisa makan di kotak satu level seumur hidup. Suzimo, hubunganmu sangat kuat. Kamu kerja di mana? Tidak banyak kerja. Itu tidak berhasil. Hanya ada satu restoran. Ada kantor lain. Hanya bisnis kecil. Zimo, kamu terlalu rendah hati. Itu dia, sangat mudah memesan kotak di Lafayette. Itu pasti bukan bisnis kecil. Levair lumayan di dalam negeri. Tapi tidak berarti di internasional. Saya pernah di New York, London, sering mengunjungi beberapa koki pribadi berbasis keanggotaan. Itulah pengalaman terbaik. Oh, astaga. Kami merasa terhormat makan di Lafayette. Sayangnya, awalnya, saya punya janji dengan wakil kelas asli. Hawking sayang dia dirawat di rumah sakit. Tidak ada kesempatan. Ya, saya dengar tentang itu. Dia terkena tumor tulang. Sulit untuk merawat wakil ketua kelas dengan baik. Sangat tidak nyaman. Ada hal seperti itu. Sayang, saya sedang di luar negeri. Kalau tidak, saya akan minta tolong Tuan Li. Itu sudah teratasi sejak lama. Ketua kelas bilang Tuan Li. Tentu saja Li Furen, Li Lao. Li Furen adalah akademisi saya di Nancheng Tabib Sakti Pengobatan Tradisional Cina. Ya, tepat sekali. Tuan Li sangat ahli dalam ortopedi dan penyakit dalam. Tak terhitung tumor tulang sembuh di tangannya. Ketua kelas, apakah kamu masih kenal Tuan Li? Bukankah itu luar biasa? Ya, saya kembali dari luar negeri kali ini. Berteman dengan banyak tokoh terkenal di Nancheng, di antaranya adalah Li Lao. Beberapa hari yang lalu, saya masih menghadiri jamuan makan malam mewah bersamanya Tuan Li. Bagi kami yang kembali dari luar negeri, bakat muda masih sangat dihargai. Jaringan dan pengakuan ini, kamu tidak bisa melakukannya dengan uang, atau Tianhao memiliki pengetahuan. Mereka yang kembali dari belajar di luar negeri berbeda. Karena kamu kenal Tuan Li, ketua kelas, kenapa tidak kamu bantu hubungi sekarang? Lihat apakah kamu bisa... Kamu benar, ketua kelas. Tolong bantu. Ya, ketua kelas, kamu luar biasa. Sekarang hanya kamu yang bisa membantu wakil ketua kelas. Ya, ketua kelas. Sumber daya dan kontakmu sangat bagus. Bantu saja. Yushin sudah bicara. Itu hal yang sederhana. Tentu saja, coba aku lihat. Aku lupa nomor telepon Pak Li. Aku punya telepon lain. Tidak ku bawa. Lagi pula, Pak Li sibuk setiap hari, mungkin dia sedang istirahat atau melakukan penelitian. Kita ganggu dia sembarangan karena ini? Betapa tidak tahunya orang tua. Ini terkait dengan kondisi wakil ketua kelas. Bagaimana bisa dianggap remeh? Nah, kebetulan aku juga kenal Pak Li. Bagaimana kalau aku yang menelepon? Xu Zimo, apakah kamu bercanda besar? Apa status Pak Li, master pengobatan tradisional Cina? Akademisi adalah seorang master, itu bukan sesuatu yang bisa kamu kenali dengan uang. Mungkin. Halo, kenapa Xu Xiaoyo teringat menelepon orang tua ini? Apakah kamu menemukan obat yang menarik? Suara ini benar-benar Li tua. Aku mendengarnya saat berbicara di universitas. Pak Li, maaf mengganggu Anda larut malam. Malam ini ada reuni SMA saya, cuma seorang teman sekelas saya, sayangnya terkena tumor tulang ganas. Saya sudah lama mendengar Anda ahli di bidang ini, jadi saya harap Anda bisa membantu. Xu Xiaoyo jarang mengambil inisiatif menghubungi saya. Pak Tua, sekarang setelah Anda mulai bicara, tentu saja itu bukan masalah. Karena Anda setuju kalau begitu saya ucapkan terima kasih di sini. Saya pasti akan berkunjung nanti. Zimo, kamu hebat. Su Zimo, apa kamu keterlaluan? Untuk pamer, kamu benar-benar mencari seseorang untuk menyamar sebagai Pak Tua Li. Kamu tahu berpura-pura menjadi ahli pusaka nasional seperti Pak Tua Li? Betapa tidak sopan seberapa serius ini? Yusin, jangan mudah percaya padanya. Ini mungkin sesuatu yang dia temukan entah dari mana. Anak muda, apakah di sana agak berisik? Saya tidak bisa mendengarmu dengan jelas, tapi sekarang karena kamu sudah menelepon, itu saja. Orang tua ini baik-baik saja malam ini, jika memungkinkan, saya akan ke sana sekarang. Bertemu dengan anak muda, mari kita bicarakan lagi. Apakah Anda bisa datang sendiri? Kalau begitu saya sangat senang. Hanya saja saya punya beberapa teman sekelas di sini. Mereka semua lebih muda, mungkin agak berisik. Semoga Anda tidak keberatan. Kami sekarang di VIP Box 1 Levaire. Live? Oh, baik. Orang tua tahu tempat itu, kebetulan tidak jauh dari saya. 20 menit lagi. Kalau begitu saya tunggu di sini. Oke.
kamu menggertak, kan? Orang selevel Pak Tuali masih inisiatif menemuimu, saya lihat bagaimana akhir... Xu Zimo sudah setengah jam. Di mana Pak Li yang kamu maksud? Apakah Suzimo benar-benar mencari alasan tadi? Xu Zimo, kenapa kamu pura-pura bikin orang ketawa? Su Xiaoyo, Pak Li, kamu benar-benar di sini ya? teman Su Xiaoyo sangat baik. Halo, akademisi Li. Oke, kalian semangat sekali. Semuanya duduk. Oh, iya. Lauli temanku baru saja bilang dia sepertinya juga kenal kamu. Oh, begitu? Siapa yang kamu maksud? Tidak, teman-teman baru ini semua wajah baru. Tidak apa-apa, tidak masalah. Aku tanya kamu di telepon tadi, aku masih kesusahan. Tidak masalah, karena kamu adalah teman lama Xu Xiaoyo. Orang tua itu pasti berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu, kamu hanya bisa memindahkan orang ke rumah sakit di Nancheng. Aku terus merepotkan Pak Li. Aku tidak cocok menjadi anak kecil. Jadi, aku punya kartu bank 20 juta di sini. Aku sudah tahu selama ini. Kamu telah berkontribusi pada layanan kesehatan negara. Semoga kartu ini bisa membantu kamu. Semoga kartu ini bisa membantu Anda. Xu Xiaoyo, donasi Anda tepat waktu. Putri tidak ditukar. Saya mewakili pasien yang akan dapat mengakses aplikasi ini di masa depan. Terima kasih banyak. Seharusnya. Ya Tuhan, 20 juta. Saya tidak akan pernah mendapat uang sebanyak ini seumur hidup. Teman kecil, saya benar-benar ingin berterima kasih hari ini. Penyakit temanmu akan diserahkan kepada orang tua. Saya ingin berbicara denganmu tentang obat lagi hari ini. Watribu Nurun? Tapi sepertinya bukan waktunya. Lihat teman-teman sekelas sedang bersenang-senang. Saya tidak akan merepotkan Anda lagi, Pak Tua. Lauli, apa yang Anda bicarakan? Merupakan suatu kehormatan bagi kami memiliki Anda di sini hari ini. Kalau begitu, berjalanlah perlahan. Hadirin sekalian, ini tagihan malam ini. Semuanya. Awalnya, menurut aturan kita sebelumnya, itu adalah AA. Namun, Yusin ada di sini bagaimanapun juga. Lagi pula kita semua teman sekelas lama. Dengan begitu, saya Zhang Tianhao akan membayar setengahnya. Kalian masing-masing dapat membayar 2.500 untuk setengah sisanya. Ini adalah sedikit perhatian dari saya. Open. Apakah ketua kelas masih begitu besar hati? Kita semua teman sekelas lama. Tidak mudah untuk keluar makan bersama. Uang ini milik kami sebagai level. Beraninya kau menerimanya? Baiklah, makanan ini gratis untuk semuanya. Xu Zimo. Satu hal bahwa Anda mengenal Tuan Li. Anda memiliki beberapa aset, tapi jangan benar-benar berpikir bahwa Anda bisa menyelamatkan muka. Ini Le Faire. Orang-orang datang, dan pergi, kaya, atau terhormat, semua sosialita. Saya belum pernah mendengar pesanan gratis. Saya bilang bisa dihindari jika bisa dihindari. Sudong, hibur di sini. Pak Xu, Mas Xu, ada restoran yang baru saja kamu sebutkan masa level? Manajer Wang, makanan ini aku yang traktir hari ini dan beri setiap siswa ini kartu emas VIP. Mulai sekarang, mereka akan dapat diskon 30% setiap kali datang. Xu Zongniu. Yusin, biar aku antar kamu pulang. Tidak. Karena aku datang dengan Zimo. Tentu saja, dia ingin pulang dengan Zimo. Aduh, Yuxin. Apa kamu dan ketua Shu pacaran? Minggir. Kakak Su punya kabar baik untukmu, surat kuasa sudah diserahkan ke Gu Qingyue. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kantor hukum mana? Kantor hukum Chengtai. Saya sekarang pengacara resmi di sana. Bagaimana dengan kasus ini? Saya akan menanganinya secara pribadi, dijamin membantu Anda mendapatkannya kembali beserta bunganya. Chengtai? Menarik. Baik, silakan. Tidak merepotkan, saya akan ke rapat dulu. Saya akan segera memberitahu jika ada kabar. Kantor hukum Chengtai. Dunia memang lingkaran.
Suzimo, sampah ini berani mengirimi saya surat kuasa. Apa yang kamu panikkan? Tahu dari mana surat kuasa itu berasal? Kantor hukum Chengtai. Ayahku adalah manajer umum di sana. Sungguh, kalau begitu kita pasti menang kasus ini. Lebih dari sekadar menang. Aku akan mempermainkannya sampai mati. Aku sudah bertanya, pemilik Yipin nomor 1 dalam sub, dia adalah salah satu dari 10 orang terkaya di provinsi kita. Dan tidak ada Xu Zimo sama sekali dalam daftar itu. Aku akan meneleponnya sekarang. Biarkan dia tahu bahwa dia menyewa orang kita untuk menuntutku. Lihat ekspresi. Pak, manajer umum dari Chengtai Law Firm mengunjungi Tuan Gohua. Halo, Dongshu. Maaf mengganggu. Saya adalah manajer umum dari kantor hukum Guohua Chengtai. Ketua Shu, kapan Anda ada waktu untuk mengunjungi kantor hukum untuk memberi arahan? Seluruh staf sangat menantikan. Saya ada waktu. Pergi dan lihat. Ya, Anda sibuk, tapi banyak rekan. Saya benar-benar beruntung bisa bertemu Anda. Katakan. Suzimo, apa kamu pikir kamu bisa menuntut saya dengan menyewa seseorang dari Chengtai Law Firm? Mimpi. Kantor hukum itu terbuka untuk anak muda. Kamu menyewa pengacara? Semua orang kita. Kamu akan kalah dalam kasus ini, Dan bukan hanya itu, saya juga ingin menuduhmu dengan tuduhan palsu. Kamu harus mengganti rugi masa mudaku. Menuntutmu sampai bangkrut. Kamu bilang nama belakangmu apa? Nama belakang saya Siang. Apa karena saya tidak mengaturnya dengan baik? Maaf mengganggu. Tidak. Lebih baik langsung sekarang. Kenapa tidak kamu lihat kantor hukummu sekarang? Oke. Saya segera kembali. Siap menunggu kedatangan Anda. Gu Qingyue. Saya ingin lihat siapa. Maka Xu Zimo pasti ketakutan setengah mati di sana. Memikirkan dia yang ada di sana dengan ekspresi bingung. Aku senang. Halo ayah. Oke. Aku akan segera kembali. Siang Xiao, buru-buru sekali, ayahmu mencarimu lagi. Ayahku bilang padaku, bos besar di balik layar di rumah kami. Tiba-tiba hari ini aku pergi ke firma hukum untuk inspeksi. Suruh aku cepat kembali dan menunggu. Ketua baru bahkan lebih berkuasa dari yang kamu punya. Omong kosong, firma hukum kami hanya manajemen. Orang-orang benar-benar mengontrol, bos besar di balik layar. Siang Xiao, masalah penting seperti ini. Ajak aku juga melihat dunia. Kamu ingin bisa menampakkan diri di depan bos besar, jadi akrab. Oke, kalau begitu bersiap dan berdandanlah, jangan sampai mempermalukanku. Aku harus kembali dan bersiap dulu. Apakah kamu siap? Datang dan temui aku sendiri? Aku harus membuat kesan pertama yang baik. Oke, aku pergi duluan. Bos baru, andai aku bisa mengenalnya. Apa yang kamu lambat-lambatkan? Ketua akan datang kapan saja. Macet, benar-benar macet. Ayah, apa latar belakang ketua ini? Aku hanya bisa memberitahumu. Dia masih sangat muda, tapi auranya luar biasa. Tak terduga. Tunggu sebentar, hilangkan ekspresi cerobohmu. Tunjukkan rasa hormat dan kecerdasan 200%. Jika ada yang salah, yang pertama tidak akan memaafkanmu? Tidak, aku pasti akan mendapatkannya. Oke, kalau begitu aku akan naik dulu untuk memastikan proses penerimaan akhir. Kamu tunggu di sini, ketua akan memberitahuku begitu dia datang. Oke.
Jika para raksasa muda dan berbakat bisa mengambil hati, aku pasti akan naik level saat pulang nanti. Ini dia. Ketua Suzimo. Minggir. Beraninya kau memerintahku? Aku tanya, apa yang kau lakukan di firma hukum ini? Apakah ini tempat yang seharusnya untuk orang sepertimu? Firma hukumku sendiri? Kenapa aku tidak bisa datang ke firma hukummu? Suzimo. Sepertinya paranoiamu semakin parah. Aku bilang sebelumnya bahwa kau pemilik villa nomor 1. Hari ini aku katakan lagi bahwa firma hukum Cheng Tai ini milikmu. Kenapa tidak kau? Dan surat pengacara saya belum bayar tagihan Anda. Beraninya Anda datang sendiri ke depan kantor hukum? Masa Anda jadi pengacara sendiri? Percuma, saya minta sendiri angkat tangan. Imajinasi Anda sungguh kaya. Saya sarankan Anda menulis beberapa sketsa lagi. Jangan sarkas sama saya. Begini loh, kantor hukum Cheng Tai adalah yang terbaik dan teratas di provinsi ini. Ini tempat yang pantas untuk orang seperti kamu. Saya sarankan, jika Anda tahu diri, pergilah dari sini. Jangan tunda pekerjaan saya. Satpam, usir orang bodoh ini. Berhenti. Ayah, Anda datang tepat waktu. Anak ini membuat masalah, berani membuat masalah di depan kantor pengacara kita. Saya tadi mau minta Satpam mengusirnya. Kamu menunjuk siapa? Dia adalah ketua Cheng Tai kita, Dong Shu. Dia adalah ketua kita. Ketua Su dasar anjing tidak tahu diri. Orang besar lupakan kesalahan orang kecil. Biarkan dia pergi. Kenapa kamu tidak berlutut dan minta maaf kepada Tuan Shu? Minta dia membiarkanmu hidup. Apa yang masih kamu lakukan? Ketua Su, saya salah. Ini karena mata anjingku yang meremehkan orang, ini mulutku. Kamu punya banyak, kamu pikir aku ini kentut? Lepaskan aku. Lepaskan kamu. Siang Yonglin. Itu bukan sikap yang kamu tunjukkan saat menyuruhku pergi tadi. Kepada manajer, bagaimana cara menanganinya? Anak durhaka pantas mati. Aku akan memecatnya mulai sekarang. Hentikan kartunya. Biarkan dia mulai sebagai petugas kebersihan, mengepel lantai dan membersihkan toilet setiap hari, sampai kamu tenang. Petugas kebersihan, apakah ini terlalu murah baginya? Nana, Ketua Shu, apa maksudmu? Jadi, bagaimana dengan saat anjingku? Apa yang aku suruh kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa? Ini? Tuan Shu. Bukankah itu menghina? Aku tidak ingin kalian ayah dan anak keluar dari Cheng Tai untukku sekarang. Anak durhaka, jangan ambil foto dulu. Kamu ingin membunuh seluruh keluargamu? Baik, Ketua Shu, aku janji padamu. Bukankah begitu? Untuk menjadi anjing, kamu harus memiliki sikap anjing. Ayo, bangun. Ya. Tuan Shu, karena kamu di sini, kenapa kita tidak naik dulu? Aku akan segera memberitahu departemen untuk mengadakan rapat. Ayo pergi. Tuan Shu, silakan, Xiang Xiao. Xiang Xiao, bukankah kamu bilang ingin mengajakku bertemu ketua baru? Di mana dia? Kenapa si Jalang ini ada di sini sekarang? Sial banget, kok bisa aku ketemu masalah kamu di mana-mana? Bagaimana cara menerima surat pengacara? Aku tahu. Aku takut, datang minta ampun ke Xiang Xiao. Xiang Xiao. Lihat dia seperti ini. Apa dia mirip anjing? Anjing? Dasar Jalang, kau bilang siapa anjing? Kau seperti anjing, seluruh keluargamu seperti anjing. Buka mata anjingmu dan lihat aku dengan jelas. Ini adalah ketua firma hukum Cheng Tai kita. Ketua. Xiang Xiao, orang besar yang kau maksud adalah dia. Kau bercanda? Xiang Xiao, katakan padaku kau berbohong padaku, kan? Bagaimana mungkin dia menjadi ketua? Diam. Kau pembawa sial, kau hampir membuatku mati. Kenapa kau tidak cepat pergi dari sini? Ketua Shu, maaf, aku akan segera menyingkirkan masalah ini. Ayo. Xiang Xiao,
biarkan aku menjelaskan. Masa depanku hampir hancur di tanganmu. Jangan muncul di depanku lagi. Kalau tidak, aku akan pukul kau begitu melihatmu. Ketua Xiu Zimo adalah ketua hahaha. Tidak mungkin. Aku akan mencarinya. Dia pasti masih mencintaiku. Ya, kita bisa bersama lagi. Ya, kita... Semuanya. Ini adalah ketua baru firma hukum Cheng Tai kita Tuan Su Zimo. Selamat datang semuanya. Kali ini saya di sini. Hanya melihat-lihat biasa. Sambil lihat-lihat. Yang dititipkan oleh saya pribadi. Perkembangan kasus yang ditangani. Direktur Su, Anda punya kasus. Itu pasti prioritas utama. Saya tidak tahu yang mana. Menggugat mantan pacarku Gu Qingyue minta dia mengembalikan pendapatan yang tidak sah dan semua ganti rugi imaterial. Dan bawakan saya rencana untuk kasus ini dan tunjukkan kepada saya. Ngomong-ngomong, saya ingin melihat penanggung jawab di sini. Baik, Tuan Su, tunggu sebentar, saya segera pergi. Ada apa, Manajer Wang? Fang Ni, kasus Gu Qingyu yang ada di tanganmu. Mulai sekarang, saya yang bertanggung jawab sepenuhnya. Kamu segera serahkan semua informasi, katalog bukti dan rencana litigasi. Serahkan semuanya kepada saya. Manajer Wang itu ilegal. Rencana ini saya kerjakan sendiri dari awal hingga akhir, saya mengumpulkan semua bukti. Dan setiap kata dari rencana ini, saya buat semuanya sendiri. Sekarang semua bahan sudah siap, tinggal menunggu kasusnya diajukan. Kenapa saya harus mengambil alih hanya dengan satu kata dari Anda? Kenapa? Hanya karena saya adalah bosmu. Ini kasus ketua Su yang baru. Kamu adalah karyawan baru yang baru saja diangkat tetap. Bisakah kamu memikul tanggung jawab ini? Cepat serahkan, jangan bikin susah sendiri. Ketua Shu, apakah Tuan Shu adalah bos baru firma hukum ini? Manajer Wang, saya sebenarnya kenal Direktur Shu saya, yang menghubungkan kasus ini langsung dengan dia. Kamu kenal Direktur Su? Juga langsung menghubungkan? Kamu ini siapa? Untuk kenal tokoh besar seperti Tuan Su. Jangan banyak bicara, serahkan sekarang. Manajer Wang, saya tidak berbohong. Saya benar-benar kenal Direktur Shu. Jika Anda tidak percaya, biarkan saya pergi dan menjelaskannya langsung kepadanya. Kamu masih ingin bertemu Tuan Su secara langsung, cantik? Kalian berdua kurung dia untukku. Apa yang kalian lakukan? Biarkan dia menjernihkan pikirannya. Wang Deva, kamu melanggar aturan. Itu ilegal, dan kamu tahu, lepaskan aku. Di sini rencana Tuan Su. Kasus Anda, ini selama ini saya. Anda yakin Anda yang bertanggung jawab? Ya, saya yang bertanggung jawab dari awal hingga akhir. Kasus ini. Saya selama ini selalu menghubungi secara pribadi dengan pengacara Fang Ni. Kapan Anda menjadi penanggung jawab? Pengacara Su Dongfang masih muda, sedikit pengalaman, kasus ini besar. Saya baru mengambil alih, memeriksa secara pribadi. Pastikan tidak ada celah. Ya. Manajer Wang adalah seorang veteran. Dia sedang bertugas, jangan khawatir. Panggil pengacara Fang Ni ke sini. Saya ingin dia mengatakan kepada saya langsung. Dia mungkin tidak nyaman baginya. Tidak nyaman. Apa yang bisa tidak nyaman? Su Dong, Fanny, dia benar-benar pengacara kecil. Kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Saya ingin kamu membawa saya kepadanya secara pribadi sekarang juga. Ya. Buka pintu. Fang Ni, kamu baik-baik saja? Kak Su, benar kamu? Tidak apa-apa. Aku akan membawamu pergi.
Jika dia ada urusan, kamu selesai. Fang Ni, dia sepertinya benar-benar kenal Ketua Su. Kak Su terasa aman, dia kelihatan baik. Fang Ni, kamu memikirkan apa? Dia pacar sahabatmu. Bagaimana bisa kamu punya pikiran seperti itu? Kenapa kamu tidak nyaman? Ya? Minum pelan-pelan. Maaf, Kak Su. Aku merepotkanmu. Tidak merepotkan. Aku sudah menjelaskan semuanya. Aku akan membantumu menegakkan. Pengacara Xu Dongfang. Saya salah kelola, membuat kesalahan besar, tolong hukum saya dengan keras. Pengacara Fang Ni. Selalu saja saya pengacara yang paling dipercaya, jadi dia yang menangani kasus ini. Wang Deva mencuri kredit dengan cara menipu dan menahan rekan kerja secara ilegal. Anda tidak hanya mencoreng profesi pengacara tapi juga menginjak-injak batas Cheng Tai. Ini bukan kecelakaan hari ini. Ini adalah salah kelola moral yang buruk. Integritas firma hukum itukah yang kamu sia-siakan seperti ini? Wang Deva dipecat. Segera. Kritik yang diumumkan ke seluruh industri. Semua kaki tangannya dihukum berat. Anda yang bertanggung jawab utama, Xiang Guohua. Kinerja tahun ini semuanya dihapus. Tidak ada lain kali. Mengenai pengacara Fang, dia adalah korban. Dia juga pengacara yang berkualifikasi. Mulai hari ini, dia dipromosikan menjadi pengacara senior. Memimpin grup sendiri. Menikmati perlakuan tertinggi di industri. Bagaimana menurutmu? Oh, terima kasih banyak, Mas Shu. Laksanakan sekarang. Ya, segera lakukan. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Meskipun dokter bilang kamu baik-baik saja, tapi sebaiknya kita tetap di rumah sakit beberapa hari untuk observasi. Kak Su, oh, tidak. Ketua Su, begitu saya keluar dari rumah sakit, saya akan terus mengerjakan kasus ini. Sekarang kasus Gu Qingyue. Rantai buktinya sudah hampir tertutup. Semua uang yang dia ambil dari kamu selama bertahun-tahun, termasuk biaya sekolah dan biaya hidup, bahkan amplop merah hari raya. Saya sudah menghitungnya, juga melakukan pengikatan bukti total, 8.706.500 yuan. Ya, selain itu, menurut riwayat obrolan yang kamu berikan padaku, dan catatan transfer, membuktikan semuanya, itu semua adalah hadiah untuk tujuan pernikahan. Sekarang Gu Qingyue secara sepihak mengajukan putus. Dengan kata lain, ini adalah pengayaan tidak sah, harus dikembalikan. Selain itu, saya juga mengajukan gugatan ganti rugi mental untukmu. Sangat efisien. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tuan terdeteksi, selamatkan dan rawat Fanny, membantu wanita untuk bersenang-senang, terima hadiah tunai 100 juta. Zimo, aku Qingyue. Aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan untuk meminta maaf secara langsung, oke? Kita di taman yang sering kita kunjungi, tempat lama menunggumu, datang atau kau pengecut. Tempat lama tidak jauh dari sini. Kebetulan juga daftar gugatan ini sudah keluar. Sudah waktunya bertemu. Ada apa? Tidak apa-apa, aku ada urusan, pergi keluar sampai jumpa nanti. Istirahat yang baik. Oke, hati-hati di jalan. Zimo, saat kamu datang, aku tahu kamu masih memilikiku di... Cepat bicara. Zimo, aku salah sebelumnya. Tapi aku tidak bermaksud begitu. Semua itu karena Xiang Yonglin membohongiku setelah meninggalkanmu. Aku baru tahu siapa yang benar-benar baik padaku. Zimo, bisakah kita mulai lagi? Aku tidak peduli jika kamu punya uang sekarang. Kita seperti dulu saja, oke? Berhenti, Gu Qingyue. Kamu pasti sudah menerima daftar gugatanku, kan? Total 8.765.000. Tolong kembalikan uangnya secepatnya. Dan gugatanku untuk ganti rugi mental juga sudah dikirim ke pengadilan. Harus sejauh itu? Lalu hubungan kita selama bertahun-tahun sebelumnya? Cinta dimulai saat kamu naik mobil mewah itu. Hanya ada utang di antara kita. Xu Zimo, kamu memaksaku. Gu Qingyue, kamu meracuniku. Zimo, apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin aku tega menyakitimu? Aku hanya sangat merindukanmu. Zimo, melihat tubuhmu, kamu masih menginginkanku. Jangan bertahan, ayo cari tempat yang nyaman. Santai saja, oke? Selama kamu menyentuhku hari ini, aku akan segera menuntutmu atas pemerkosaan, Su Zimo. Aku akan mempermalukanmu dan mengirimmu ke... Enya. Su Zimo, berhenti. Su Zimo, Su Zimo.
Apa kabar, Mas Shu? Mas Shu, kenapa wajahmu merah sekali? Mas Shu, ada apa denganmu? Kau bicara? Mas Shu. Fanny, aku kena obat. Bisakah kau membantuku? Tapi? Kau tidak mau? Bukan aku. Oke, kamu Suzimo. Aku lebih suka bersama si jalang itu. Kamu tidak mau menyentuhku. Suzimo, pergilah ke neraka. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku akan mencucinya dulu. Kakak Su adalah pacar Yuxin. Apa yang aku lakukan? Bagaimana aku harus menghadapi Yuxin di masa depan? Yuxin? Yushin, jangan begitu dingin. Aku kembali kali ini. Aku hanya ingin memulai lagi denganmu. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Zhang Tianhao, aku sudah bilang padamu. Aku tidak tertarik padamu. Yuxin, kamu begitu acuh tak acuh padaku. Apakah karena Suzimo itu? Yuxin. Yuxin, kenapa kamu di sini? Sahabat terbaikku, kau sakit di rumah sakit. Tentu saja aku harus datang. Bagaimana? Apakah sudah lebih baik? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Kenapa kau bersikap sopan padaku? Mas Shu, tolong bantu aku merawat Nini. Seharusnya begitu. Yuxin, dengarkan aku, ini lagi-lagi kamu. Yuxin, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. PC akademis, apakah dia lebih baik dariku? Dia hanya beruntung. Zhang Tianhao, biarkan aku mengatakannya lagi. Aku tidak tertarik padamu. Dan di hatiku kau tidak akan pernah bisa menandinginya. Aku tidak bisa menandinginya. Apakah dia hanya pria yang baik? Sahabatmu sakit dan dirawat di rumah sakit. Bagaimana dia bisa sampai di sana selangkah lebih dulu darimu? Masih di sini merawat dengan baik? Zhang Tianhao, bukan giliranmu untuk menimbulkan perpecahan di antara kami. Tolong pergi sekarang. Jangan ganggu aku mengobrol dengan pacar dan sahabatku. Baiklah. Jangan menyesal. Marah dengan pria dan wanita itu. Siapa kamu? Aku mantan pacar Shu Zimo. Omong-omong, kita punya musuh yang sama. Musuh yang sama? Agak menarik. Aku punya sainganmu dan kekasihmu di ponselku. Video pacar-pacar baik bersama-sama. Kau bilang Chen Yuxin melihat video ini. Apa yang akan terjadi padanya? Kirimkan padaku. Kirim sekarang juga. Jangan khawatir. Mari kita pikirkan itu. Bagaimana cara memberikan hadiah ini agar efeknya maksimal? Yuxin. Yuxin, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Semoga kau bahagia. Yuxin tidak seperti yang kau kira. Kau masih terluka. Istirahatlah, biarkan aku pergi.
Biarkan angin ini. Minum yang hangat. Apa? Kamu datang untuk melihat leluconku? Aku tidak berhak menertawakanmu. Sebaliknya, aku iri padamu. Iri padaku. Chen Yuxin, apa kau tidak merasakannya? Dia memperlakukanmu berbeda dari yang lain? Mungkin kau pikir aku membelanya, tapi aku hanya melihatnya lebih jelas darimu. Pria sepertinya yang duduk di posisi ini, wajar jika ada perempuan di sekitarnya. Mungkin hari ini kebetulan. Besok mungkin ada yang inisiatif mendekat, sepertiku. Selama dia mengangguk, aku akan lakukan apapun yang dimintanya. Mungkin kau pikir aku murahan. Tapi pernahkah kau pikirkan, mencari seseorang yang benar-benar mampu, dan betapa sulitnya mencari pria yang baik padamu. Jika kau benar-benar menyukainya, kembali padanya. Jika itu kesalahpahaman, luruskan saja. Jika tidak, setidaknya kau tahu isi hatinya. Jadi begitu. Pikirkan sendiri. Suzimo. Aku mau tanya sesuatu. Kamu. Apakah kau menyukai aku? Shuzimo. Aku mau tanya sesuatu. Kamu suka aku? Suka. Itu. Seberapa besar kamu menyukainya? Nini. Nini, jangan pergi. Yushin. Aku salah. Aku seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Kenapa gadis bodoh itu bilang begitu? Aku tidak menyalahkanmu. Jika kamu bertemu seseorang yang terlalu mempesona dalam hidupmu, kadang aku tidak bisa mengendalikan diriku. Lagi pula, manusia bukan benda. Kalau suka, ya suka. Tidak ada yang benar atau salah. Lagi pula, kamu adalah sahabatku. Bukankah itu berarti selera kita sama bagusnya? Yushin, oh, terima kasih banyak. Oke, jangan menangis, jangan menangis. Salahkan pria bau ini. Kita hukum dia dengan mentraktir kita. Bayar utangnya pada kita. Oke. Oke, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Kalau begitu kita akan membuatnya bangkrut. Oke. Shuzimo, aku akan lihat bagaimana kamu berpura-pura kali ini. Chen Yuxin akan menjadi milikku segera. Bagaimana mungkin? Chen Yuxin, apa kamu gila? Tidak? Apa kamu melihat pesan yang aku kirim? Dia dan Fanny. Kamu masih bicara dan tertawa dengan mereka. Aku, pacarku, dan sahabatku, bukan giliranmu menjadi orang luar. Kamu? Ramuan apa yang kamu berikan kepada mereka? Karena aku juga paling suka dia. Jadi tolong jangan muncul di depanku setelah kamu pergi. Shuzimo, Chen Yuxin, kamu tunggu aku. Itu. Kali ini Pak Shu berkenan datang ke rumah untuk menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Anda. Adik saya sudah dipindahkan ke Laoli, menerima terapi sistemik. Kata Pak Li, situasinya sangat optimis. Pemulihan sangat menjanjikan. Baguslah. Biarkan saya bilang, Pak Li. Kemampuan medisnya sangat hebat. Adikmu pasti akan sembuh. Saya, Deng Shanyuan,
mengingat kebaikan ini di hatiku. Di masa depan, tanah seluas 1/3 hektar di Provinsi Selatan ini, Pak Shu, tempat manapun yang berguna bagi saya, Deng. Apapun yang Anda mau. Kita semua teman. Tidak apa-apa saling membantu. Pak Shu sibuk dengan urusan bisnis. Saya tidak akan mengganggu. Anda tinggal saja. Kondisi adik saya akan membaik nanti. Saya akan membawanya untuk berterima kasih secara langsung. Baik, pelan-pelan saja. Tuan, ada seorang gadis bernama Dai Qianwen mencari Anda. Gadis ini sepertinya yang dulu saya selamatkan. Penolong, dokter bilang operasi ayah saya berhasil. Saya pasti akan membalas budi Anda dengan sepenuh hati. Tidak apa-apa, duduk dulu. Saya dengar kamu dari Universitas Nanjing. Iya. Kalau begitu kamu akan menjadi sekretaris keuangan saya. Gaji bulanan 20.000, termasuk makan dan tempat tinggal. Mau? Boleh? Saya belum punya banyak pengalaman. Saya takut. Tidak punya pengalaman, ya belajar. Yang penting apakah kamu mau? Ya, saya mau. Terima kasih. Terima kasih banyak. Karena kamu milik saya. Maka kamu harus berganti pakaian yang rapi. Ayo, bawa dia membersihkan diri. Pergilah. Mas Li, saya tidak bisa membalas kebaikanmu. Beberapa hal tidak diucapkan. Tapi, saya mengerti. Kamu salah paham. Aku tidak menyelamatkanmu untuk ini. Hanya karena aku tersentuh oleh baktimu. Jika kamu benar-benar ingin membalas budiku, lakukan saja pekerjaan yang kuberikan kepadamu, jangan mengecewakanku. Ya, maaf, kupikir. Tidak apa-apa, jangan terlalu memikirkan Yang Wei. Bawa dia ke kamar tamu untuk beristirahat sebentar. Kamu kembali dan istirahat yang baik. Aku akan mengejakmu ke mall besok untuk membeli beberapa pakaian. Tuan, besok ke mall, boleh aku ikut? Aku janji akan patuh. Oke, nanti kamu kembali dan beritahu mereka semua. Besok kita pergi bersama. Oh, benarkah? Terima kasih, Tuan. Oke, bawa dia turun untuk istirahat. Karena kamu pergi, panggil juga Yusin dan Fang Ni. Selesaikan. Ini film, satu orang dengan 5 wanita cantik. Lihat. Apa latar belakang pria itu? Ini benar-benar pemenang dalam hidup. Sakit. Wanita cantik, silakan pilih apapun yang kalian mau. Ada apa denganmu? Masuk dan pilih. Ayo. Ayo, ayo, tidak apa-apa. Kak, ini terlalu mahal. Aku benar-benar nggak sanggup. Sebaiknya aku pergi ke pasar sebelah. Ada apa? Sekarang kamu milikku. Jadi tentunya berpakaian yang pantas. Jangan khawatir soal harga, pilih perlahan. Cowok juga menemani pacarnya beli baju, ambil sepotong. Sudah, terima kasih.
Aku pergi. Ini gadisnya kan? Ini juga harus dibeli. Yuji Evan. Ini bagus, murni. Ini kesukaanku. Hari peri macam apa hari ini? 5. Wanita cantik gayanya masih berbeda. Andai saja aku bisa mengenal salah satunya seumur hidup. Sobat percuma saja melihat. Wanita cantik seperti itu bukanlah seseorang yang bisa kita temui. Tuan, bagaimana dengan yang ini? Bagus. Cantik. Terima kasih atas pujiannya, Tuan. Yang ini juga cukup bagus. Cocok untukmu. Terima kasih, Kak Su. Yang Wei, bagaimana bisa kau mencium Kak Su? Dia pacar Yusin? Pacar? Ada apa? Dia masih tuanku. Hei, kamu. Layan semua pakaian yang dicoba wanita cantik ini malam ini semuanya dibungkus dan dipesan. Terima kasih, bos. Aku akan menjadi pemenang dalam hidup. Aku pergi. Pemenang dalam hidup, gila karena iri. Bagaimana? Aku dikelilingi wanita cantik. Kamu iri. Benar, jika semua wanita cantik ini di sekitarku, maka aku harus. Istri, kenapa kamu di sini? Kamu suka berada di dekat, kan? Jalan pulang dan beri kau rasa dikelilingi. Tidak, aku salah. Istri, lepaskan. VIP, kamu menghabiskan total 200.000 yuan. Ini kartumu, terima kasih. Terdeteksi konsumsi Tuan sebesar 50.000 yuan. Membantu wanita membeli pakaian. Mendapatkan hadiah sistem, semua saham Sunshine International KTV. Wanita cantik, akhirnya kita keluar. Biarkan aku membuatmu bahagia. Hebat. Hidup Kakak Su. Malam ini, penonton akan konsumsi, dan Tuan Su yang membayar tagihannya. Ayo, kita bermain bersama. Bermain bersama. Bu, oke, aku mengerti. Yang Wei, Zhang Tianhao. aku gak nyangka itu kamu. Masih bisa ketemu teman sekelas lama di sini? Masih sama kayak waktu kuliah? Kelihatannya kamu lagi garuk-garuk kepala, karena di pihak Chen Yusin gak ada acara. Yang ini di depanmu kayaknya udah diantar ke pintu. Iya, gak nyangka ketemu kamu di sini. Karena takdir mempertemukan kita di sini, kenapa kamu nggak mampir ke ruanganku untuk minum sebentar? Temanku masih menunggu di sini. Sebentar, jangan dulu. Kita bertemu di sini. Masa kamu nggak mau kasih muka ke teman sekelas lama? Hei, ayo jangan pergi. Beneran, aku ada urusan. Hei, ayo, jalan. Kenapa? Uangnya banyak banget. Hal kayak gini nggak bisa dilakukan dengan baik, tolonglah. Minum saja. Ayo, silakan duduk. Kita minum dulu, merayakan reuni. Ayo, lakukan. Ayo. Iya, habiskan.
Zhang Tianhao, aku benar-benar nggak bisa minum terlalu banyak di situ. 1 gelas aja nggak cukup? Ayo, Yang Wei, lanjutkan. Aku benar-benar nggak bisa. Yang Wei, kalau kamu nggak minum, kamu nggak kasih muka. Dulu kita pergi main, bukannya kamu nggak bisa bersantai. Hei, nah, gitu dong. Minum lagi, nanti aku antar kamu pulang. Zhang Tianhao, kamu ngapain? Temanku masih menunggu, aku pergi dulu. Yang Wei, kamu sok suci ya sama aku, kamu tahu detail apa? Aku nggak tahu. Ini, tolong temani aku malam ini semua buat kamu, ini lebih baik daripada kamu main-main di luar. Zhang Tianhao, dasar bajingan, kamu kira aku Yang Wei ini orang apa? Bawa pergi uang busukmu. Gak tahu malu, ya? Malam ini kamu aku booking. Zhang Tianhao. Dasar bajingan. Lepaskan aku. Tolong. Lepaskan aku. Pergi. Kau mau mati? Dia kenal Bang Dao Deng Shanyuan. Kau berani ganggu urusannya. Apa kau bosan hidup? Bajingan ini berani sekali kau memukulku. Lihat bagaimana aku memperlakukannya. Jangan lari. Yang Wei, ada apa denganmu? Yang Wei, siapa yang membuatmu begini? Yang Wei, aku akan lihat kau mau kemana hari ini. Shu Zimo, kenapa lagi kamu? Kenapa semua wanita yang aku suka ada hubungannya dengan Shu Zimo ini? AVBM, Yang Wei, kamu yang membuatnya seperti ini. Mengganggunya, tapi dia bikin kepalaku meledak. Apa yang mau kamu bilang soal ini hari ini? Kamu bicara ngawur, kamu jelas-jelas membuli aku. Mana buktinya aku ganggu kamu? Luka di kepalaku ini nyata. Hari ini kamu harus kasih penjelasan. Mau bilang apa? Gampang. Bayar aku 3 juta untuk biaya medis. Biarkan wanita-wanita di belakangmu, bikin aku nyaman. Itu doang yang kamu butuh. Bocah itu menyinggung Kak Zhang, tidak nurut. Gimana kalau aku nggak lakuin? Shu Zimo, sepertinya kamu masih belum ngerti. Tinju besar di sini itulah kenyataannya. Kaksu luar biasa. Kalau aku laki-laki, pasti aku akan tergila-gila sama Kaksu. Sebagai kepala pelayan Villa 1, masih ada tangan dan kaki buat bersihin sampah ini. Satpam ayo, Satpam ada yang pukul orang di sini? Ada apa? Satpam, orang-orang ini membuat masalah di KTV Anda. Kenapa tidak cepat tangkap mereka? Lihat dulu siapa saya. Dia sepertinya bos baru yang baru diumumkan. Ketemu bos. Bos, anak ini adalah bos di sini lagi. Jadi bagaimana kalau kamu bos di sini? Saya dari Bang Dao di Nancheng. Berani-beraninya kamu sentuh aku, jangan menyesal. Bang Nancheng Dao, ya. Bang Nancheng Dao Deng Shanyuan, kalau berani sentuh sehelai rambutku, aku buat kamu tak bisa kemana-mana. Deng Shanyuan, kan? Oke, ayo kita mulai. Aku kasih kamu kesempatan. Bisa kamu panggil dia sekarang? Aku di sini tunggu kamu. Lihat apakah dia bisa melindungi kamu. Serius? Serius? Shu Zimo, kamu mau mati? Ketua Shu, jika dia benar-benar milik Bang Dao, saya sarankan kita lupakan saja. Bang Pisau ini sangat picik. Dia memiliki semua tempat hiburan di area ini. Jika tersinggung, saya khawatir itu benar-benar tidak baik. Shu Zimo, Bang Dao sudah dalam perjalanan, kamu mati. Direktur Shu, lihat, atau masih? Tuan Zhao, jangan lakukan ini. Mereka semua datang ke tempat ini untuk melakukan ini. Kamu masih berpura-pura suci. Saya salah. Saya salah, Tuan Zhao. Jika kamu tidak bisa mengumpulkan uang lagi, kami akan menindak tegas. Shu Zimo,
Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Ada apa? Tuan Zhao sepertinya sedang berkelahi di luar. Apa? Berkelahi? Jalan? Jalan? Lihat? Suzimo, Ada apa ini? Kudengar pria di sofa seberang memukul seseorang. Orang yang dipukul itu bahkan memanggil Bang Nanceng Dao. Maka anak itu celaka. Bang Dao. Suzimo, siapa yang membuatmu tidak tahu mana yang baik dan buruk? Kamu memprovokasi orang yang salah. Lihat saja siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Shu Zimo, bahkan jika kamu berlutut di depanku hari ini, jangan harap ada belas kasihan, tidak ada ampun. Sebenarnya kamu benar. Kamu memukul anak buahku hari ini. Tidak ada kompromi. Oke, aku harap kamu bisa tetap sombong nanti. Benar-benar datang. Shu Zimo, kamu akan babak belur hari ini. Bang Dao, akhirnya kamu datang. Apakah kamu harus... Kenapa? Bang Dao, kayak gini. Aku dipukul sama anak kecil, dia tahu aku milikmu, dia belum perhatiin kamu, katanya. Apalagi yang dia bilang? Dia juga bilang meskipun kamu datang, dia sama sekali nggak takut, dia bilang mau patahin kakimu. Berani-beraninya? Siapa itu? Itu dia orangnya. Lihat luka di kepalaku, itu karena dia. Kamu harus bantu aku balas dendam, bantu aku patahin kakinya, Pak Shu. Bang Dao, ada berapa cewek? Kamu sudah siapin semuanya buat aku. Bang Deng, mau apa? Aku pergi. Kenapa? Bukannya Bos Deng yang undang dia? Pak Shu, kita bertemu lagi. Deng? Tuan Shu tak kira bisa bertemu lagi secepat ini. Ya. Tak kira bisa bertemu lagi secepat ini. Cuma Pak Deng bawa banyak orang ke sini hari ini. Aku tidak mau kakiku patah. Kakak Dao, apa ini? Patahkan kakinya dulu untukku, ya. Tuan Shu memang suka bercanda. Mana berani aku memberimu pelajaran, siapa ini? Kakak Dao begitu hormat padanya? Kenapa? Kenapa Deng Xianyuan juga hormat pada Shu Zimo? Tidak, dia bilang itu akan baik-baik saja. Kukira kamu seperti yang dia katakan. Ayo patahkan kakiku. Semua salah paham. Semua salah paham. Tuan Shu ini adalah penyelamatku. Bagaimana bisa aku membalas budi? Karena ini salah paham. Apa yang harus aku lakukan padanya? Kamu tak usah tanya. Tentu. Kamu bisa mengatasinya sesukamu. Jika itu merepotkanmu, aku juga bisa menanganinya untukmu. Jangan bilang kamu bisa melakukannya seperti ini. Kakak Knife. Da. Shu Zimo, Tuan Shu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku bersumpah tidak akan mengganggumu lagi. Anggap saja aku seperti kentut. Kakak Dao, Tuan Shu, ampuni aku, kasihanilah aku. Kebetulan sekali. Bos Deng, aku belum minum bersamamu. Kamu bawa banyak saudara ke sini hari ini. Kenapa kita tidak bersantai saja di sini? Minum 2 gelas? Oke. Kalian dengar semuanya? Hari ini traktiran Bos Shu. Bersenang-senanglah denganku. Terima kasih, Bos Shu. Bos, saya akan atur sekarang. Shu Zimo, kamu seharusnya menikmati hidupku sekarang. Karena kamu menghancurkan hidupku, maka aku akan menghancurkanmu sekarang. Seseorang menuduh orang kaya Shu Zimo dengan nama aslinya. Diduga melakukan pemaksaan, pemerkosaan, dan bahkan pengendalian pikiran wanita dalam jangka panjang. Aku tidak menyangka orang kaya ini begitu kotor di belakang. Lihat, ada yang terungkap lagi. Foto Shu Zimo dengan beberapa wanita. Shu Zimo ini harus ditangkap, dimasukkan ke penjara. Pak, terjadi sesuatu. Gu Qingyu memasang informasi palsu tentang Anda secara online. Sekarang menjadi trending nomor 1. Gu Qingyue masih menyimpan dendam padaku, sengaja memfitnah dan berbohong tentangku. Zimo, Gu Qingyue, aku tahu. Shu Dong, situasinya sekarang lebih buruk. Pihak Cheng Tai, kami baru saja menegosiasikan 2 kolaborasi strategis penting.
Sekarang pihak lain baru saja secara resmi mengirim surat untuk mengakhiri semua kerja sama dengan kami, mengatakan menunggu opini publik menjadi jelas. Restorannya lebih merepotkan. Ada banyak orang yang menonton di pintu dan media sosial dan boykot ramai-ramai dari aktivis yang mengaku diri. Itu tidak berhasil lagi. Gu Qingyue, kenapa wanita ini begitu kejam? Pak, baru saja mendapat berita yang lebih merepotkan. Cheng Tai dan Level, para pesaing di belakang, selama ini muncul bersatu untuk mengeluarkan uang untuk memperkeruh suasana. Mereka ingin membuat insiden ini sebesar mungkin. Selain itu, Nona Yang Wei dan Nona Dai Qianwen telah pergi pagi ini. Kabar telah keluar bahwa mereka sekarang di alun-alun pusat kota. Apa yang mereka lakukan di sana? Ada pertemuan pengaduan yang diadakan di sana menentang Tuan. Akan segera dimulai secara langsung. Keduanya kemungkinan diatur oleh pihak lawan. Saksi untuk tuduhan. Aku khawatir aku menerima tawaran yang... Bagaimana mereka berdua bisa melakukan ini? Berapa banyak Tuan membantu mereka? Ini sungguh tidak tahu terima kasih. Bagaimana dengan Zimo? Apakah itu tidak tahu terima kasih? Tonton saja live streamingnya, kamu akan tahu. Suan, ambil live streamingnya. Su Zimo benar-benar brengsek. Saya, Gu Qingyue, melaporkannya dengan nama asli saya. Selama aku bersamanya, dia membuatku bertahun-tahun mengalami kontrol pikiran yang kejam, dan PUA, dia juga menahan secara ilegal, dan menipu banyak orang, selain aku. Ada korban lain seperti aku. Brengsek mati. Kamu bisa melakukan apapun dengan uang masyarakat hukum. Dukung para saudari berdiri, dan kalahkan Xu Zimo. Mual libatkan polisi. Kulit kepalaku mati rasa. Brengsek harus dihukum berat oleh hukum. Omong kosong itu semua fitnah. Terima kasih Nona Qingyue atas keberanianmu berbagi. Kami percaya ini bukanlah pengecualian. Kami merasa terhormat hari ini, mengundang dua wanita yang diduga korban tiba di tempat. Mereka mungkin bisa mengungkap lebih banyak kebenaran untuk kita. Mari kita sambut. Nona Dai Qianwen, Nona Yang Wei, Nona Dai, tolong beritahu semua orang, bagaimana Anda dikendalikan? Kendali atasku adalah ayahku di ICU. Menghadapi tagihan tinggi, aku berlutut di jalan meminta setiap orang yang lewat, tapi aku tidak bisa meminjam 1 sen pun saat paling gelap. Seseorang muncul, tanpa meminta imbalan memberiku uang penyelamat 300.000. Kendaliku adalah yang menarik ayahku kembali dari kematian. Harapan bagiku, memulihkan martabat manusia. Gu Qingyue, Tuan Shu mendukungmu dari kuliah hingga pasca sarjana. Kamu tidak hanya selingkuh. Sekarang kamu masih dengan jahat menjelek-jelekkan dan memfitnah Tuan Shu. Apa hati nuranimu dimakan anjing? Tunggu, uang 300.000 untuk menyelamatkan nyawa? Bukankah alur ceritanya salah? Itu bukan kontrol. Apakah ini seorang dermawan? Ini kayaknya kebalik. Dan kalau dipikir-pikir, itu benar-benar menakutkan. Siapa yang berbohong? Tunggu saja kebalikannya. Nona Dai benar sekali. Pak Shu mengendalikan saya. Dia bisa mengendalikan saya. Itu karena saya berutang pada banyak rentenir. Saat saya nekat menjual diri, dan dia menarik saya kembali. Dia bisa mengendalikan saya. Itu supaya saya, Yang Wei, tidak lagi tersesat. Kamu bisa hidup dengan tegak. Kamu, Jalang, Pak Su yang memberimu makan dan minum, menarikmu keluar dari lumpur. Bagaimana denganmu? Kamu tidak hanya naik ke darat, tapi juga membunuh orang yang kamu sukai duluan. Dan membuat kebohongan yang menjijikkan untuk menghancurkannya. Hati nuranimu dimakan anjing. Mereka semua merasa jijik dan menyebutmu serigala putih yang tidak tahu terima kasih. Bahkan jika aku memujimu. Mbah Haogang. Sepertinya memang akan terjadi kebalikan. Sepertinya Gu Qingyue adalah wanita yang kejam. Jangan khawatir, biarkan peluru terbang lebih lama. Aku belum bisa memastikan kedua wanita ini. Apakah Su Zimo yang membayar untuk menyuruhnya berakting? Aku masih mendukung Gu Qingyue. Udah kuduga. Aku tahu mereka tidak akan. Bagus, dua orang ini bikin kita ketakutan setengah mati. Kamu penipu. Kamu pasti sudah menerima uang dari Su Zimo. Para pemirsa yang budiman, kami baru saja menerima permintaan sambungan yang sangat spesifik. Dia adalah dokter nasional yang tak tertandingi. Li Tua, ini Dr. Li setingkat harta nasional. Pak Li memiliki reputasi yang jelas. Bukannya kamu nggak pernah ikut campur urusan benar salah? Ya, bagaimana dia bisa terhubung ke live streaming gosip seperti ini? Go. Sehebat itu, bahkan master seperti ini ikut terkejut. Ini adalah Li Tua yang terkenal. Berlutut. Li Furen, aku tidak bermaksud terlibat dalam konflik duniawi. Namun, badai baru-baru ini menyangkut reputasi seorang junior yang sangat dihargai oleh seorang pria tua. Lebih terkait dengan prinsip dasar membantu orang miskin. Pria tua ini tidak bisa diam. Teman kecil Su Zimo tinggal di sebelah pria tua ini. Kontak sesekali,
Apa yang dilihat oleh pria tua itu? Dia berpikiran terbuka, menekankan cinta dan kebenaran, selalu memiliki hati untuk membantu dunia. Mendonasikan 20 juta yuan sendiri ke Yayasan Medis Provinsi, perbuatan baik seperti itu, peduli pada dunia. Bagaimana bisa difitnah oleh generasi muda? Mendonasikan 20 juta yuan. Lilau dengan jaminan reputasi, juga ada donasi bukti nyata, ini bisa palsu. Kami salah tentang orang baik. Minta maaf pada Tuan Shu. Gu Qingyue terlalu kejam, memanfaatkan kebaikan kita. Xu Zimo itu karakter seperti apa? Menyelamatkan nyawa, dan mendonasikan uang dalam jumlah besar. Dimaki sebelumnya. Antre untuk minta maaf. Bagaimana bisa? Jelas, Su Zimo akan masuk neraka segera. Gu Qingyue, kamu dicurigai memalsukan fakta, menggunakan jaringan informasi untuk memfitnah orang lain dengan jahat, keadaan serius. Buktinya kuat, kamu sekarang ditahan sesuai hukum. Oke, bagus. Tidak apa-apa. Oke, semuanya, berhenti bersorak. Hari ini kita akan membawa 2 pahlawan besar kita. Mari kita makan besar bersama. Siap berangkat. Terima kasih, bos.